Lauren menatap cermin dengan ekspresi percaya diri yang sama seperti biasanya. Sedikit sentuhan pada lipstiknya, penyesuaian cepat pada rambutnya, dan ia siap untuk pergi. Malam itu, ia berkata pada Grant bahwa ia ada pertemuan dengan klien, sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan oleh suaminya. Bagaimanapun, ia adalah citra wanita teladan, terorganisir, tegas dalam segala hal, seorang istri yang setia, dan profesional yang dihormati. Namun di balik citra yang dibangun dengan hati-hati itu, Lauren menyembunyikan kehidupan kedua. Sebuah kehidupan yang ia rawat dalam diam, yang disirami oleh tatapan dan sentuhan yang ia bagi dengan Dylan, rekan kerja yang lebih muda yang telah menjadi selingkuhannya sejak akhir tahun lalu. Dylan adalah sosok yang spontan, menyenangkan, dan penuh gairah. Kehadirannya membangkitkan kembali gejolak emosi dalam diri Lauren yang seakan telah lama padam selama bertahun-tahun bersama Grant. Bersama Dylan, Lauren merasa hidup. Rasanya seperti menemukan kembali sesuatu yang telah terlupakan di dalam dirinya. Ia lebih mudah tersenyum, tertawa lepas, dan merasa diinginkan. Meskipun sadar bahwa ia sedang melintasi batas yang berbahaya, Lauren meyakinkan dirinya bahwa segalanya berada di bawah kendali. Ia mengatur jadwalnya dengan presisi, menghapus pesan-pesan, dan berhati-hati dalam memilih tempat pertemuan mereka. Setiap pertemuan dengan Dylan adalah suntikan adrenalin, dan meski terdengar kontradiktif, ia merasa hal itu justru membantunya untuk terus menjadi istri yang sempurna. Ia tetap memasak makan malam hari Minggu, mengirim pesan mesra pada Grant, dan mengikuti perkembangan perusahaan suaminya seolah tak ada apapun yang terjadi. Malam itu, pertemuannya dengan Dylan terasa lebih intens dari biasanya. Dylan menunggunya dengan bunga, sebuah gestur yang jarang ia lakukan. Ia berkata bahwa ia sedang berpikir untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Lauren terkejut, tersanjung, tetapi ia menghindari memberikan jawaban langsung. Ia menikmati momen itu, menyerah pada gairah malam, dan kemudian memutuskan untuk pulang lebih awal dari yang direncanakan. Ia berkata pada Dylan bahwa ia lelah dan ingin beristirahat. Ia meraih barang-barangnya, meninggalkan hotel secara diam-diam, dan menyetir dalam keheningan. Pikirannya berputar pada ucapan Dylan, hubungan yang lebih serius. Apakah semua ini sudah berjalan terlalu jauh? Ketika ia memarkir mobil di depan rumah, sesuatu langsung membuatnya waspada. Lampu di ruang kerja Grant menyala. Itu detail yang sederhana, tetapi tidak biasa. Grant selalu mengikuti rutinitas yang nyaris mekanis. Makan malam, menonton sesuatu, lalu tidur lebih awal. Berada di ruang kerja pada jam selarut ini adalah hal yang aneh. Lauren duduk di dalam mobil selama beberapa detik, mencoba membayangkan alasannya. Mungkin Grant hanya sedang memeriksa laporan keuangan. Mungkin sedang ada panggilan kerja. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk, menarik napas dalam-dalam, dan keluar dari mobil. Ketika ia membuka pintu, rumah terasa terlalu sunyi. Gema langkah kakinya sendiri terdengar jelas. Ia langsung menuju ruang kerja. Grant ada di sana, duduk di depan komputer. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak bisa ia uraikan, campuran antara kelelahan dan fokus. Grant mengalihkan pandangannya dari layar dan menatap Lauren sejenak. Ia hanya berkata bahwa hari itu berat. Ada beberapa keputusan sulit yang harus diambil. 2 karyawan dipecat karena perilaku tidak pantas, hanya itu. Ia tidak menyebut nama, tidak bertanya, dan tidak mengatakan bahwa ia merindukan Lauren malam itu. Ia hanya kembali mengetik. Lauren berdiri di sana, merasa canggung. Ia mencoba tersenyum, mengatakan sesuatu yang santai, tetapi Grant tidak memberinya ruang. Keheningan di antara mereka terasa berbeda dari biasanya. Seolah-olah Grant tahu segalanya, tetapi memilih untuk tetap memegang kendali atas skenario yang ada. Lauren menaiki tangga, mencoba menata pikirannya. Ia perlu mengerti di mana letak kesalahannya. Apakah mereka ceroboh? Apakah ada seseorang dari kantor yang melihat sesuatu? Atau apakah Dylan terlalu banyak bicara? Perutnya terasa mulas, tetapi ia memaksa diri untuk bersikap wajar. Ia melepas sepatunya, pergi ke kamar mandi, dan membasuh wajah.
Jarinya menyentuh cincin kawinnya, menatapnya seolah baru pertama kali menyadari beban simbolis dari benda itu. Sisa malam itu adalah siksaan dalam diam. Grant tidak naik ke kamar tidur. Ia tidur di kamar lain. Dan bahkan tanpa mendengar satu pun tuduhan, Lauren merasa segalanya telah mulai runtuh. Namun, sebagian dari dirinya masih berpegang pada pikiran bahwa mungkin ia berlebihan. Mungkin Grant hanya sedang stres. Mungkin ini hanya kebetulan. Meskipun segala sesuatu di dalam dirinya berteriak sebaliknya, ia tidak mau mengakui kenyataan. Bagaimanapun, ia percaya telah menyembunyikan semuanya dengan sempurna. Ponsel Lauren berdering pagi-pagi sekali, tetapi ia sudah terjaga selama berjam-jam, berguling dari sisi ke sisi, tak bisa beristirahat. Kepalanya berdenyut dengan pikiran yang kacau. Setiap ingatan dari malam sebelumnya terasa seperti potongan teka-teki yang salah tempat. Grant tidak naik ke kamar. Ketiadaannya terasa lebih menyesakan daripada pertengkaran manapun. Keheningannya berbicara dengan intensitas yang melukai batinnya. Wajah Grant yang tegas, tanpa kata-kata agresif, terus berulang di benaknya seperti pertanyaan yang tak terjawab. Ia berpakaian secara mekanis, mencoba menata rambutnya, memakai lipstik yang biasa, tetapi ada sesuatu pada pantulan dirinya di cermin yang tampak berbeda, seolah wanita yang balas menatapnya itu tidak lagi memegang kendali atas situasi. Ia turun ke dapur dan mendapati semuanya rapi. Cangkir kopi Grant ada di meja, kursinya didorong masuk dengan hati-hati. Grant sudah pergi. Hal ini membuatnya semakin tidak tenang. Grant selalu berpamitan dengan sentuhan ringan di bahu atau kecupan di kening. Selalu. Ketiadaan gestur itu terasa lebih kuat daripada pertengkaran manapun. Lauren merasa ada sesuatu yang telah berubah. Tapi tetap saja, ia berpegang pada gagasan bahwa ini bisa jadi hanya kebetulan. Mungkin Grant benar-benar lelah. Mungkin pemecatan 2 karyawan itu benar-benar mengguncang harinya. Ia perlu percaya pada sesuatu yang bisa menjauhkannya dari skenario terburuk. Dalam perjalanan ke kantor, tatapannya tertuju pada kemudi, tetapi pikirannya melayang. Setiap lampu merah terasa lebih lama dari biasanya. Setiap suara di sekelilingnya seakan bergema di dalam dirinya. Ia mencoba menarik napas dalam beberapa kali, memaksa pikiran bahwa semuanya akan kembali normal. Dylan juga tidak mengirim pesan, dan itu aneh. Biasanya setelah setiap pertemuan, Dylan akan mengatakan sesuatu yang manis, sebuah kalimat singkat, sebuah emoji, apapun. Pagi ini, hanya ada keheningan dari semua sisi, dan keheningan itu terasa semakin berat. Ketika ia tiba di kantor, koridor terasa lebih panjang. Rekan-rekannya bersikap berbeda. Beberapa menatapnya sekilas, yang lain membuang muka. Lauren berjalan dengan langkah tegap, mencoba mempertahankan posturnya. Tetapi di dalam, kecemasan terasa mencekik. Saat ia sampai di mejanya, ia tidak menemukan komputernya menyala seperti biasa. Hanya ada sebuah amplop dengan namanya tertulis tangan, tepat di tengah meja. Jantungnya berdebar kencang. Dunia di sekelilingnya seakan menyempit. Ia duduk, membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat cerai sudah ditandatangani oleh Grant. Napasnya tercekat. Sejenak, ia pikir ia akan pingsan. Tapi bukan hanya itu. Ada juga foto-foto, banyak sekali foto dirinya bersama Dylan di restoran, di pintu masuk hotel, berjalan menuju mobil. Gambar-gambar dari berbagai sudut, tanggal yang berbeda. Bukti. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tetapi Grant tahu segalanya. Grant telah mengetahuinya, dan alih-alih menghadapinya dengan amarah, tatapan tajam, atau tuduhan, ia memilih jalan lain. Jalan yang teliti, dingin, dan penuh perhitungan. Ia telah memutuskan akhir dari segalanya, dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Rasanya seolah-olah ia telah dihakimi dalam diam, divonis tanpa hak untuk membela diri. Lauren menjatuhkan kertas-kertas itu ke meja. Tangannya gemetar, matanya terasa panas. Ia mencoba meraih ponselnya, menelepon Dylan. Tidak ada jawaban. Mencoba lagi. Pesan suara. Mengirim pesan. Tidak ada tanda dibaca.
Keputusasaan mulai merayap. Ia berdiri, menyambar tasnya, dan menuju tempat parkir dengan langkah goyah. Ia ingin menghilang, melarikan diri, menghapus segalanya. Ketika sampai di mobil, sebelum sempat membuka pintu, ia mendengar namanya dipanggil. Ia berbalik perlahan dan melihat Richard Hamilton, atasan langsungnya. Richard mengajaknya untuk bicara sebentar. Ia tidak perlu berkata banyak. Ia mengatakan bahwa ia juga menerima amplop seperti itu, dengan jenis foto yang sama, tulisan tangan yang sama. Ia berkata nama Lauren telah dibawa ke dewan direksi dan situasinya masih akan dievaluasi. Lauren hanya mendengarkan, tidak mampu merespons. Pikirannya seakan berhenti bekerja. Dengan nada yang nyaris canggung, Richard memberitahu bahwa Dylan sudah diberhentikan dari perusahaan pagi itu juga. Lauren mendengar itu seperti sebuah pukulan. Tanah di bawahnya seakan runtuh. Ia pergi dari sana tanpa mengatakan apa-apa lagi, masuk ke dalam mobil dan terdiam di sana untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang tersisa. Kepalanya berputar. Bayangan foto-foto itu muncul sekilas. Tatapan Grant di ruang kerja, kata-katanya tentang karyawan yang dipecat. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana. Grant telah menyusun semuanya tanpa ia sadari, dan ia memberikan potongan-potongan itu satu persatu dengan ketenangan yang kejam. Ia pulang ke rumah dan memarkir mobil di depan. Koper-kopernya sudah ada di depan pintu, berjejer rapi. Di sebelahnya sebuah amplop berisi kunci apartemen sederhana dan selembar cek. Grant tidak muncul. Tidak ada yang membuka pintu. Pesannya jelas. Ini adalah akhir, dan tidak ada lagi cara untuk berpura-pura. Lauren memasuki apartemen baru itu hanya dengan membawa koper-koper yang ada di depan pintu. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tempat itu. Setiap langkahnya bergema. Apartemen itu kecil, sama sekali tidak hangat. Ia meletakkan koper di dekat dinding dan berdiri di sana, mengamati ruangan yang kosong. Tidak ada aroma masakan, tidak ada jejak rutinitas. Ini adalah ruang yang bersih dan impersonal. Segala sesuatu tentang dirinya terasa salah tempat. Tubuhnya ingin beristirahat, tetapi pikirannya menolak setiap upaya untuk tenang. Ia berjalan ke sofa dan duduk. Keheningan itu tak tertahankan. Ia melihat ponselnya. Tidak ada balasan dari Dylan. Tidak ada telepon dari Grant. Tidak ada pesan dari siapapun. Rasanya seolah-olah ia telah menghilang dari dunia di mana ia pernah menjadi pusat perhatian. Ia menarik napas dalam-dalam, menelungkupkan wajahnya di telapak tangan, dan berdiam diri di sana selama beberapa menit, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa sampai pada titik ini dengan presisi yang begitu tajam. Ia mencoba menelepon Dylan lagi. Panggilannya bahkan tidak tersambung. Ia membuka aplikasi pesan, mengetik sesuatu, menghapusnya, mencoba kalimat lain, menghapusnya lagi. Pada akhirnya, ia hanya menulis, "Tolong bicara padaku." Pesan itu terkirim tanpa balasan. Hal itu menggerogotinya. Dylan telah menjanjikan begitu banyak hal. Dan sekarang, di saat segalanya runtuh, ia lenyap. Ia membuka foto-foto itu lagi. Gambar yang sama, sudut yang sama, masing-masing adalah pengingat kejam tentang apa yang telah hilang. Tapi yang lebih buruk dari bukti itu adalah cara Grant bereaksi. Grant tidak berteriak, tidak menghancurkan apapun, tidak mencoba berdebat. Ia hanya menjalankan keputusannya seolah-olah sedang menutup kontrak bisnis, seolah-olah tahun-tahun pernikahan mereka hanyalah fase masa lalu, dan bukan sebuah kisah yang dibangun bersama. Ketidakpeduliannya lebih menyakitkan daripada kutukan manapun, lebih menyakitkan dari krisis apapun. Apartemen itu terasa semakin kecil setiap hari. Lauren menghabiskan hari-hari berikutnya dengan mengurung diri, menghindari keluar rumah, memesan makanan melalui aplikasi, membiarkan TV menyala hanya untuk mendengar suara. Ia tidak menerima kunjungan, tidak menelepon teman, tidak punya keberanian untuk menatap siapapun. Rasa malu menguasainya. Perpaduan antara rasa bersalah dan perasaan ditinggalkan.
Setiap sudut tempat baru itu mewakili konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Kenangan bersama Grant datang secara acak. Makan malam, perjalanan, hari ketika mereka membeli sofa lama, semua bercampur dengan kenangan yang lebih baru bersama Dylan, yang kini terasa jauh dan tidak berarti. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu benar-benar cinta atau hanya ilusi. Dan jika itu cinta, mengapa Dylan menjadi yang pertama melarikan diri? Pada hari ketiga, ia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Ia butuh udara segar. Ia memakai kacamata hitam, mengikat rambutnya, dan pergi tanpa tujuan. Ia berhenti di sebuah kafe, memesan kopi, dan duduk di meja pojok. Secara refleks, ia mengambil ponselnya, dan dengan impulsif membuka kontak Grant, menatap namanya. Berpikir untuk menulis sesuatu, berpikir untuk meminta maaf, berpikir untuk mengatakan ia menyesal. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Pengampunan? Kesempatan kedua? Atau lebih banyak keheningan? Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan mengamati lalu lalang di jalan, orang-orang menjalani hidup mereka, datang dan pergi seolah tidak ada yang terjadi. Bagi dunia, Lauren hanyalah orang lain, tetapi di dalam, ia merasa terkubur oleh semua yang telah hilang. Ia kembali ke apartemen dengan perasaan aneh, membuka pintu, dan menemukan semuanya persis seperti yang ia tinggalkan. Ia menutup pintu dengan keras, duduk di lantai, dan menangis, kali ini tanpa mencoba menahannya. Ia berteriak sendirian tanpa penonton. Ini adalah pertama kalinya ia membiarkan dirinya merasakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi cara untuk membohongi diri sendiri. Ia sendirian. Dylan telah pergi. Grant telah pergi. Dan ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Pesan-pesan untuk Dylan terus tidak terjawab. Seminggu berlalu, dan Dylan bahkan tidak membacanya. Seolah-olah Lauren telah dihapus dari ingatannya. Sebuah kesalahan yang harus dilupakan. Ini menyakitinya dengan cara yang berbeda, karena dengan Grant ada sejarah, tetapi dengan Dylan ada janji yang ia percayai. Baru pada hari ke-8 Dylan membalas, hanya dengan satu kalimat. Kau menghancurkan hidupku. Rasanya seperti sebuah pukulan telak. Tidak ada nostalgia, tidak ada kasih sayang, hanya tuduhan. Lauren ingin membalas, ingin mengatakan bahwa Dylan juga berpartisipasi, bahwa ia juga memilih, tetapi ia tidak bisa. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu sebagian dari itu benar. Dylan kehilangan pekerjaannya, reputasinya, arah hidupnya, dan semua itu karena Lauren telah menyeretnya ke dalam permainan, di mana hanya ia yang merasa aman untuk mendarat dengan selamat, atau begitulah yang ia pikirkan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Lauren tidur dengan tidak nyenyak, makan sedikit, menghindari cermin. Rasa sakit karena ditinggalkan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, semacam kekosongan yang tidak bisa diisi dengan distraksi apapun. Rasanya seolah-olah ia telah berhenti ada. Dan perlahan, citra Grant kembali dengan lebih kuat. Cara Grant menatapnya di ruang kerja, nada suaranya yang tenang, pilihan langkahnya yang penuh perhitungan. Ia tidak bisa membenci Grant. Itu mustahil. Grant telah dikhianati, ditipu, namun ia memilih untuk tidak mempermalukannya. Ia hanya memilih untuk menutup pintu dengan harga diri. Satu-satunya yang masih bisa Lauren lakukan adalah mencoba memahami apa yang harus dilakukan dengan apa yang tersisa. Tetapi pada saat itu, ia tidak punya jawaban, dan setiap upaya untuk menemukannya seolah mendorongnya lebih jauh ke bawah. Semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun berubah menjadi debu dalam hitungan hari. Dan sekarang, dikelilingi oleh dinding-dinding asing, jauh dari semua yang familiar, Lauren mulai benar-benar menghadapi apa artinya kehilangan segalanya karena ulahnya sendiri. Lauren menghabiskan separuh hari Minggu dalam keheningan total. Ia bangkit dari tempat tidur karena kewajiban, membasuh wajah dengan air dingin, menatap pantulan dirinya, mencoba menemukan sesuatu yang familiar. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa asing, tetapi yang paling mengganggunya adalah betapa dirinya sendiri tampak tidak dapat dikenali. Matanya cekung, bahunya terasa berat. Waktu seolah berjalan lambat,
Seakan setiap menit membutuhkan kekuatan. Pesan dari Dylan tetap tidak ada. Upayanya untuk menghubungi Grant tetap diabaikan. Rasanya seolah-olah ia telah menghilang dari peta emosional semua orang yang pernah mengelilinginya. Ia mengambil ponselnya beberapa kali sepanjang hari, membuka percakapan lama, membaca kembali janji-janji, sumpah, bahkan pesan-pesan paling sederhana. Semuanya terasa seperti milik kehidupan lain. Sore harinya, ia berbaring di sofa dan menatap langit-langit untuk waktu yang lama, memikirkan pilihan-pilihan yang telah ia buat. Setiap langkah menuju Dylan kini terdengar seperti jeritan sabotase diri. Dan meskipun kesepian itu menyakitkan, rasa malu jauh lebih buruk. Sulit untuk mengakui bahwa semua ini berawal dari keangkuhan, dari ilusi untuk tetap merasa diinginkan, untuk masih bisa memprovokasi sesuatu pada seseorang. Grant tidak pernah berhenti hadir, tidak pernah berhenti menjadi pasangan, tetapi ia telah menjadi mudah ditebak. Dan pada titik tertentu, Lauren salah mengartikan konsistensi sebagai ketidakpedulian. Ia mencari di luar apa yang ada di dalam, tetapi butuh kedewasaan untuk melihatnya. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Pada hari Senin, ia mengenakan kemeja berwarna netral dan pergi ke kantor pusat perusahaan. Ia tahu ia harus menghadapi apapun yang akan terjadi. Selama perjalanan, pikirannya kembali berputar. Kepalanya bersikeras mencari secercah harapan. Mungkin ini hanya peringatan. Mungkin ia punya kesempatan untuk membangun kembali sesuatu di sana. Setibanya di sana, ia disambut tanpa ekspresi. Seorang karyawan menemaninya ke sebuah ruangan khusus. Salah satu direktur sudah menunggu, bersama dengan manajer SDM. Pertemuan dimulai secara formal. Tidak ada upaya untuk menghibur. Keputusan sudah bulat. Lauren akan dipindahkan ke cabang di Portland, di seberang negeri. Alasannya objektif, memposisikan ulang citra perusahaan setelah insiden internal yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Lauren mendengarkan dalam diam. Rasanya seolah kata-kata itu menghantam dan memantul kembali. Tidak ada lagi cara untuk berdebat. Mereka bertanya apakah ada yang ingin ia katakan. Ia menggelengkan kepala dan menerima persyaratannya. Ia punya waktu seminggu untuk melapor ke unit baru, di mana ia akan menerima posisi yang lebih rendah dengan gaji yang lebih kecil. Meski begitu, ia setuju. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu perusahaan cukup murah hati dengan tidak memecatnya. Ini adalah kesempatan untuk melangkah maju, meskipun terpaksa. Ketika ia meninggalkan ruangan, ia menghindari kontak mata dengan rekan-rekannya, mengemasi barang-barangnya, menyerahkan kartu identitasnya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia mengemasi kopernya lagi. Tapi kali ini, tidak ada emosi. Semuanya praktis. Memisahkan barang-barang penting, mengemas dokumen, menghapus foto-foto dari ponselnya. Ia memandang semuanya dengan dingin, seolah tahu tidak ada jalan untuk kembali. Seolah-olah apartemen itu hanyalah jembatan antara dua dunia, kejatuhan dan upaya untuk bertahan hidup. Ia menelepon agen properti dan menyerahkan kuncinya, mengucapkan selamat tinggal pada kota tanpa perpisahan. Tidak ada yang bisa dipeluk, tidak ada yang menunggu di gerbang. Setibanya di Portland, ia mendapati seorang sopir perusahaan dengan papan nama di tangan. Ia diantar ke apartemen baru tempat ia akan tinggal selama beberapa bulan pertama. Tempat yang kecil, lebih fungsional daripada nyaman. Ia menerima kunci, menandatangani dokumen, dan membawa kopernya ke atas. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di dinding dan menarik napas dalam-dalam. Ia telah tiba di awal yang baru. Meskipun tidak ada yang terasa seperti permulaan di sana. Tidak ada kegembiraan, hanya kelelahan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pelatihan, pertemuan perkenalan, dan tatapan waspada. Tidak ada rekan kerja yang tahu detail tentang apa yang telah terjadi, tetapi sejarahnya telah mendahuluinya. Ia merasakannya dalam komentar-komentar lirih, senyum yang dipaksakan, dan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung. Namun, ia tetap tegar. Datang lebih awal,
mengerjakan tugasnya dengan presisi, menghindari percakapan yang tidak perlu. Seolah-olah ia bertekad untuk membangun kembali semuanya dari awal, bahkan tanpa tahu apakah ia punya kekuatan untuk itu. Di waktu luang yang sedikit, ia berjalan-jalan di kota, mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru. Ponselnya tetap sunyi. Tidak ada kontak dari Dylan, tidak ada kabar dari Grant. Media sosial ditinggalkan. Ia tidak ingin melihat foto-foto lama atau mengikuti kehidupan orang lain. Rasanya seperti hidup dalam pengasingan. Dan bahkan dalam keterasingan itu, ia mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia hadapi dengan jelas. Rasa sakit adalah bagian dari proses. Kehilangan bukan hanya hukuman, tetapi juga konsekuensi. Dalam salah satu perjalanannya, ia masuk ke sebuah toko buku kecil dan membeli sebuah buku catatan. Ia pulang ke rumah, duduk di meja, dan mulai menulis. Itu bukan buku harian. Itu adalah kata-kata yang berserakan, pikiran-pikiran, fragmen-fragmen kenangan. Ia menulis tentang Grant, tentang Dylan, tentang pilihan-pilihan yang salah, dan tentang betapa beratnya beban saat ditinggalkan. Tulisannya begitu mentah, tanpa saringan apapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menghadapi dirinya sendiri dengan sejujur-jujurnya. Dan di tengah-tengah kekacauan emosi itu, sesuatu mulai bergeser. Itu belum bisa disebut harapan, melainkan sebuah kesadaran. Sebuah keyakinan bahwa meskipun telah hancur lebur, ia masih hidup. Dan itu berarti, sesuatu yang baru bisa tumbuh dari puing-puing itu. Meskipun tak tahu apa atau kapan, Lauren menyadari bahwa memulai kembali mungkin bukan tentang memperbaiki masa lalu, melainkan tentang melepaskan gengsi. Dan di dalam kesunyian yang sepi itu, secercah keinginan untuk melangkah maju mulai tumbuh, meski tanpa kepastian apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembaruan selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu.